Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 pada materi catatan waktu perkembangan sosiologi. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup? Oke, kita mulai ke pembahasan materinya. Oke, pertama dari sejarah perkembangan sosiologi. Manusia itu pertama kali lahir sudah mengenal pengetahuan tentang sosiologi. Karena begitu lahir sudah berada di tengah-tengah kehidupan manusia, yaitu di tengah keluarganya. Nah, semakin bertambah usianya, maka akan semakin luas lingkungan pergaulannya. Beberapa pendapat itu mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dengan segala perilaku kehidupannya. Ilmu sosiologi itu merupakan ilmu yang masih muda karena yang terakhir kali memisahkan diri dari filsafat yang merupakan induk dari segala ilmu. Ilmu sosiologi itu pertama kali muncul sekitar pertengahan abad ke-18 Masehi dan dikenal di masyarakat Eropa oleh seorang sosiolog bernama Auguste Comte. Nah, dalam perkembangannya, sosiologi itu membatasi kajiannya terhadap masyarakat sebagai ilmu pengetahuan murni. Ketika berbagai penelitian masyarakat mulai dikembangkan, sosiologi dapat diterapkan sebagai ilmu pengetahuan terapan ataupun ilmu pengetahuan praktis. Contohnya, sosiologi pedesaan. Bidang sosiologi ini khusus membahas pada gejala sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Nah, perkembangan sosiologi yang seperti itu terjadi pula dalam masyarakat Indonesia. Sosiologi tidak hanya dikenalkan di tingkat perguruan tinggi, tapi juga di sekolah lanjutan dan menengah, sekolah lanjutan pertama dan menengah. Harapannya agar warga belajar itu mengenal, menerapkan, dan mampu memecahkan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Semua ilmu yang ada saat ini dibentuk berdasarkan konteks sosialnya, tidak terkecuali ilmu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari dinamika masyarakat. Kelahiran sosiologi tidak lepas dari proses perubahan jangka panjang yang melanda masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan. Nah, menurut Leyendecker, perubahan-perubahan tersebut antara lain, yang pertama, tumbuhnya sistem kapitalisme pada abad ke-15, dua, perubahan tatanan sosial dan politik dari bentuk kerajaan sentralistis menjadi bentuk-bentuk gilda, kemudian menjadi merkantilisme. Yang ketiga, perubahan konsep keagamaan Kristen Protestan yang dibawa oleh Martin Luther King. Dan yang keempat, runtuhnya kekaisaran Islam. Kelima, meningkatnya paham individualisme. Dan keenam, antusiasisme masyarakat yang tinggi akan ilmu pengetahuan. Ketika ilmu sosiologi lahir dan berkembang di Eropa, para pemimpin Indonesia belum pernah mempelajari ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Akan tetapi, banyak di antara mereka telah memasukkan unsur-unsur sosiologi ke dalam ajaran mereka. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara, yang merupakan pelopor utama dalam meletakkan dasar-dasar bagi pendidikan nasional di Indonesia. Beliau ini memberikan sumbangan yang sangat banyak pada sosiologi dengan konsep-konsepnya tentang kepemimpinan dan kekeluargaan Indonesia yang secara nyata dipraktekkan dalam organisasi pendidikan taman siswa. Dan setelah kemerdekaan Indonesia, seorang sarjana Indonesia yang bernama Sunario Kolopaking untuk pertama kalinya memberikan kuliah sosiologi pada Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta. Di akademi tersebut, sosiologi juga dikuliahkan sebagai ilmu pengetahuan dalam jurusan ilmu pemerintahan dalam negeri, hubungan luar negeri, dan publisitik. Sejak saat itulah, banyak sekali orang Indonesia yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang sosiologi. Nah, hal ini yang menjadi pendorong berkembang dan meluasnya ilmu sosiologi di Indonesia. Setiap ilmu pengetahuan memiliki tokoh-tokoh perintisnya masing-masing, tidak terkecuali ilmu sosiologi. Nah, berikut ini merupakan tokoh-tokoh perintis ilmu sosiologi.
Yang pertama ada Auguste Comte. Tokoh yang pertama kali mengemukakan kata sosiologi itu adalah seorang filsuf Prancis bernama Auguste Comte. Kata sosiologi itu lahir pada tahun 1839 setelah Comte ini menggabungkan dua kata, yaitu socius dalam bahasa Romawi yang berarti kawan dan logos dalam bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi itu artinya adalah berbicara mengenai kawan atau ilmu tentang masyarakat. Nah, sejak saat itu Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Salah satu sumbangan Comte dalam ilmu sosiologi yang paling terkenal adalah hukum tiga tingkatan. Nah, teori ini menyatakan bahwa ada tiga tingkatan atau tahapan intelektual, yaitu satu, tahap teologis, di mana masyarakat akan mencari penjelasan dan solusi persoalan melalui pendekatan keagamaan. Yang kedua, tahap metafisik, di mana masyarakat akan mencari penjelasan dan solusi melalui konsep abstrak seperti adanya hukum alam. Dan yang ketiga, ada tahap positivisme, di mana masyarakat akan mencari penjelasan dan solusi melalui pengetahuan. Yang kedua, ada Karl Marx. Sumbangan utama Marx bagi sosiologi terletak pada teorinya mengenai kelas. Menurut Marx, perkembangan kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda. Kaum bourgeoisie dan kaum proletariat. Menurut ramalan Marx, konflik yang berlangsung antara kedua kelas akan dimenangkan oleh kaum proletariat yang kemudian akan mendirikan suatu masyarakat tanpa kelas. Yang ketiga ada Herbert Spencer. Dalam bukunya yang berjudul The Principle of Sociology, Herbert Spencer menguraikan materi sosiologi secara sistematis. Nah, Spencer itu mengajarkan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Sedangkan objek tambahannya adalah asosiasi, masyarakat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan, dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Tokoh perintis selanjutnya ada Emile Durkheim. Sumbangan terbesar Emile Durkheim pada ilmu sosiologi yaitu konsepnya tentang fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial itu merupakan cara bertindak yang telah baku ataupun tidak yang dapat melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. Dan yang kelima ada Max Weber. Weber itu mengkaji konsep dasar sosiologi yaitu tentang tindakan sosial. Weber itu menyatakan bahwa tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya bisa disebut sebagai tindakan sosial jika tindakan tersebut berorientasi pada perilaku orang lain. Secara etimologis, sosiologi berasal dari dua kata Latin, yaitu socius yang artinya berteman atau rekan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, sosiologi itu berarti ilmu tentang berteman atau ilmu tentang bermasyarakat. Nah, berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Emile Durkheim, mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Yang kedua, ada Max Weber yang mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interiorientasi mengenai tindakan sosial dan juga berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensi tindakan itu. Yang terakhir ada ahli yang bernama Auguste Comte, seorang sosiolog Prancis yang mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat. Istilah sosiologi ini sebenarnya berasal dari pendapat Auguste Comte ini yang menggabungkan dua kata berlainan bahasa yaitu socius dari bahasa Yunani dan logos dari bahasa Romawi yang penggabungan dua kata tersebut lalu memunculkan kata sosiologi yang kita gunakan dan kita pelajari sekarang ini. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tentunya mempunyai sifat dan hakikat sebagai ilmu.
Adapun sifat dan hakikat sosiologi adalah: satu, sosiologi termasuk rumpun ilmu-ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Dua, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris, artinya sosiologi itu membatasi diri dengan apa yang terjadi, das Sein, dan bukan apa yang seharusnya terjadi, atau das Sollen. Ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni, karena bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan perihal sifat, hakikat, isi, dan struktur masyarakat manusia. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional terkait dengan metode yang dipergunakannya. Yang ketujuh, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mengamati dan mempelajari gejala-gejala umum yang ada pada setiap interaksi dalam masyarakat secara empiris. Nah, itu dia materi kita pada video kali ini mengenai catatan perkembangan waktu sosiologi. Semoga dari apa yang sudah saya jelaskan dapat dipahami oleh para warga belajar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.